seorang lelaki dari bangsa Kipti tewas di tangan Nabi Musa. Peristiwa Nabi Musa membunuh seseorang itu terjadi sebelum kenabiannya. Ketika itu, Nabi Musa berusia 30 sampai 40 tahun. Pada saat itu, Nabi Musa masih tinggal di istana Fir'aun. Pada satu waktu, dia keluar dari lingkungan istana dan masuk ke dalam kota Memphis. Dia masuk ke kota Memphis dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ada satupun pasukan Fir'aun mendapatinya keluar dari istana. Alasan Nabi Musa keluar dari istana karena sejatinya Nabi Musa telah lama menahan keresahan hatinya disebabkan melihat ketidakadilan dan kekejaman yang dipertontonkan oleh Fir'aun. Ketika memasuki kota Memphis, Nabi Musa mendapati dua orang lelaki yang sedang berkelahi, yaitu seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lainnya berasal dari suku Kipti, yang juga sukunya Fir'aun. Kala itu, lelaki dari Bani Israel tersebut meminta tolong kepada Nabi Musa yang sejatinya juga berasal dari Bani Israel. Lelaki itu meminta agar Nabi Musa mengalahkan orang Kipti itu. Wahai Musa, tolonglah. Nabi Musa pun membantunya. Nabi Musa mendorong dada orang Kipti itu. Dorongan yang kuat tersebut membuat orang Kipti itu terjatuh dan mati seketika. Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan, tolong ampunilah perbuatanku. Jadi tidak ada sedikit pun niat dari Nabi Musa untuk membunuh. Dorongan yang dilakukan Nabi Musa semata untuk mencegah orang Kipti yang berbadan besar berbuat zalim kepada lelaki Bani Israel yang berbadan kecil. Keesokan harinya, Nabi Musa berjalan dengan perasaan was-was. Lalu Nabi Musa melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin berkelahi lagi dengan orang Kipti yang lain. Bani Israel itu meminta pertolongan lagi kepada Musa. Wahai Musa, tolonglah. Ketika Nabi Musa hendak memegang orang Kipti, dia menghindar dan berkata, Wahai Musa, apa kau mau membunuhku seperti orang Kipti yang kau bunuh kemarin? Musa terdiam. Sementara itu, orang Kipti meninggalkan Musa. Fir'aun semakin yakin bahwa anak laki-laki yang telah diramalkan akan menjatuhkan kekuasaannya itu adalah Nabi Musa. Pengawal, cepat tangkap Musa dan bawa ke hadapanku. Seorang laki-laki datang dan membawa kabar kepada Musa bahwa Fir'aun sedang mencarinya. Maka Musa bergegas meninggalkan Mesir. B. Hijrah ke Madian dan bekerja kepada Syuaib. Setelah Nabi Musa meninggalkan Mesir, akhirnya sampai di kota Madian. Musa kehausan, ia mencari sumber air dan menemukan sumur yang ramai penggembala ternak. Tampak di belakang, dua orang perempuan menunggu giliran. Timbullah rasa iba dalam diri Musa kepadanya. Maaf jika saya lancang bertanya, mengapa kalian tidak ikut memberi minum ternak kalian? Kami tidak dapat memberi minum ternak-ternak ini sebelum pengembala itu pulang. Aku akan membantu kalian. Kemudian, Musa memberi minum ternak-ternak itu. Wahai pemuda yang baik, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah dua orang tersebut berpamitan, Musa menyadari bahwa ia sudah berjalan terlalu jauh. Musa berteduh di sebuah pohon dan berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Sesampainya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan kejadian tadi kepada ayahnya. Sang ayah adalah Nabi Syuaib. Kemudian, sang ayah meminta anaknya untuk mengundang Musa makan di rumah mereka. Pergi dan undang Musa untuk makan di sini. Sang ayah bertanya kepada Musa tentang urusannya di Madian. Lalu Musa menceritakan tentang dirinya dan penyebabnya sampai di kota ini. Nabi Syuaib berkata, Wahai Musa, janganlah engkau khawatir.
Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang zalim itu. Oh wahai ayah, bagaimana jika Musa membantu mengembala ternak-ternak kita? Nabi Syuaib mempunyai usulan lain yang lebih baik seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 27. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku, atas dasar bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Setelah perjamuan makan terakhir, Musa tinggal di rumah itu dan mengurus hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak. Musa dinikahkan oleh sang ayah dengan salah satu dari anak perempuannya. Jadi, hikmah dari kisah ini diantaranya, yang pertama, hendaknya kita selalu menanamkan sikap tolong-menolong. Dua, selalu ingat Allah di setiap langkah kita. Dan apabila kita melakukan kesalahan, kita harus segera memohon ampun kepada Allah. Mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa memiliki mukjizat yang cukup banyak, akan tetapi yang paling dikenal antaranya: 1. Tongkat menjadi ular, 2. Tangan memecahkan sinar, 3. Membelah lautan merah. D. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sosok Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah sosok yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran kepada umat Muslim. Nama Nabi Khidir sendiri berasal dari bahasa Arab Khadirah, yang artinya seseorang yang hijau atau seseorang yang melambangkan kesegaran jiwa dan pengetahuan. Di antara semua kisahnya, kisah bersama Nabi Musa yang paling terkenal. Bahkan, kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Nabi Khidir dan kisahnya bersama Nabi Musa alaihissalam dalam Surat Al-Kahfi. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan orang Bani Israel, dan kemudian ia ditanya, Siapakah orang yang paling berilmu? Lalu Musa menjawab, Aku kemudian turunlah peringatan dari Allah. Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu. Nabi Musa pun bertanya, siapakah orang yang lebih berilmu darinya itu dan di mana orang tersebut bisa ditemui? Lalu Allah menjawab, Bawalah seekor ikan dalam jangkar. Sekiranya ikan itu hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan abu-abu. Akhirnya Nabi Musa berangkat menemui orang itu bersama pembantunya. Sesampainya di sana, ia menemui sosok laki-laki yang berdiri di batu tempat bertemunya dua laut. Orang itu dikenal dengan nama Nabi Khidir. Nabi Musa pun menyampaikan keinginannya untuk berguru pada beliau. Namun, Nabi Khidir mengatakan, Sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku. kemudian Nabi Musa mengatakan, Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Akhirnya Nabi Khidir pun mengizinkan Musa untuk berguru padanya dengan satu syarat, yaitu jangan menanyakan apapun sampai ia menerangkannya sendiri kepada Nabi Musa. Nabi Khidir dan kisahnya bersama Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Kahfi. Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu. Di tengah perjalanan, Nabi Khidir melubangi perahu tersebut, sehingga perahu itu tenggelam ke dasar air. Nabi Musa tidak mengerti dengan apa yang dilakukan Nabi Khidir, sehingga ia pun bertanya kepadanya. Nabi Khidir memperingatkan janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa pun meminta maaf dan berjanji untuk tidak bertanya lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dan menjumpai seorang anak muda. Kemudian Nabi Khidir membunuh anak muda tersebut. Nabi Musa kembali menanyakan alasan Nabi Khidir melakukan perbuatan tersebut. Nabi Khidir memperingatkan kembali janji Nabi Musa di awal. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku.
Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu oleh penduduknya. Namun, penduduk tersebut enggan melakukannya. Setelah dikecewakan oleh penduduk, Nabi Khidir memerintahkan Nabi Musa memperbaiki dinding suatu rumah yang rusak di daerah tersebut bersamanya. Kali ini, Nabi Musa kembali tidak kuasa untuk bertanya kepada Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir pun berkata, Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan semuanya. Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut dan aku bertujuan merusakkan perahu itu. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantikannya dengan seorang anak lainnya yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang dibawanya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang salih, maka Tuhanmu menghendaki agar kedua sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang berbuatan bukan menurut kemampuanku sendiri, itulah keterangan perbuatan yang engkau tidak sabar kepadanya. Akhirnya, Nabi Musa pun mengambil hikmah dari setiap perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir. Ia merasa amat bersyukur karena telah dipertemukan Allah dengan seorang hamba yang saleh. Seseorang yang dapat mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak dapat ia pelajari, yaitu ilmu laduni. Ilmu ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dikehendakinya.